Dinamakan Pondok Pesantren Darul Mutakin itu tujuannya ya itu merupakan doa, Mas. Awalnya dulu saya nggak pengen dan nggak niat untuk berangkat mondok, tapi di suatu malam saya mendapatkan, mungkin ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya, intinya bisa berguna di masyarakat, bisa jadi lebih baik intinya ya, membanggakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Qosinatul Mustafa. Nama pondoknya Pondok Pesantren Darul Mutakin yang berada di Purwojati, Wuluan, Jember. Sebagai apa di pondok? Di sini saya ya termasuk pendiri juga yang membarengi anak-anak belajar di sini. Pondok ini insya Allah berdirinya mulai tahun 2009. Saya itu mondok tidak teratur dan kurang teratur. Ya pernah pondok-pondok besar, seperti pernah tidur di Lirboyo, ya pernah, cuma tidur aja. Tapi yang lama ya intinya ya belajar dari orang tua dulu, dari saudara-saudara yang ada di rumah. Akhirnya saya itu ya ikut guru saya, yang terakhir saya ikut guru saya yang ada di Banyuwangi. Beliau sudah almarhum, yaitu Mbah Yai Kiai Haji Ali Wafa Syafaat dari Blok Agung Banyuwangi. Ya itulah terakhir saya disuruh, diutus mengaji dan mendirikan pondok pesantren ini. Dinamakan Pondok Pesantren Darul Mutakin itu tujuannya ya itu merupakan doa, Mas. Doa agar supaya kita semua itu jadi orang yang mutakin, yang selalu diridhoi oleh Allah SWT. Musola pun angkring-angkring dulu sama anak-anak yang belajar di sini. Ya, alhamdulillah dengan berkembangnya waktu akhirnya bisa berkembang seperti ini. Dengan doanya semua saudara-saudara dan partisipasinya saudara-saudara semua akhirnya bisa. Alhamdulillah seperti ini adanya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Hasan. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah, Desa Telgasari. Kalau saya masuk di pondok pesantren ini tepatnya pada tanggal 18 Mei 2022, dan saya di situ memiliki sedikit cerita. Karena saya berangkat mondok ini awalnya dulu saya nggak pengen dan nggak niat untuk berangkat mondok, tapi di suatu malam saya mendapatkan, mungkin ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Saya kepingin dan saya niat mau berangkat mondok ke sini. Perkenalkan, nama saya Anik Sada, saya berasal dari Kalimantan Selatan, dan di sebelah kiri saya ada Lutfiatul Zahro, berasal dari Jember, dan di sebelah kanan saya ada Isma Maya Putri, berasal dari Kebumen. Awal mula saya masuk ke pondok ini tahun 2001. Alasan saya mondok di sini karena untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memperbaiki akhlak dan mencari pengalaman supaya bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ini alhamdulillah sudah merambah ke SMP Darul Mutakin, dan rencana masih rencana mau melanjutkan ke SMK Darul Mutakin juga. Karena apa? Nanti kalau SMP sudah putus, tidak lanjut, akhirnya anak-anak ngajinya putus, Mas. Akhirnya semua dari pengurus itu mengusulkan agar supaya mendirikan SMK seperti pondok-pondok yang lain, terutama kita pembelajaran dari ala-ala Blok Agung sana, dari Banyuwangi. Misalnya ngaji apa aja? Ya ngaji Quran, pembelajaran pembenahan baca Al-Quran, ilmu fikih, ilmu alat, nahwu shorof itu. Terus ya ada kitab yang diutus sama guru itu ada,
Ya sebenarnya ya saya sendiri belum mampu, tapi ya dengan dawuhnya guru saya diutus membaca Ihya Ulumuddin itu sama Tafsirul Quran Al-Jalalain itu. Pagi sekitar waktu subuh ya sekitar jam 4:30 kita dibangunin, lalu kita jamaah sholat subuh, lalu selesai sholat subuh kita ada juga mengaji bersama, tentunya bersama Abah. Lalu setelah selesai mengaji kita turun, di situ mungkin ada yang langsung mandi atau ada juga yang hafalan, ada yang juga di situ mengabadikan dengan cara belajar, mungkin untuk kegiatan pelajaran di sekolah. Tentunya juga banyak sekali. Banyak melakukan praktek tentang membuat kue, membuat saus dan lain-lain. Kita sudah banyak memproduksi olahan kita sendiri. Pembelajaran puasa Senin Kamis itu ya agar supaya santri itu dan semuanya kita semua bisa menahan diri, bisa tahulah kehidupan itu seperti ini. Nanti di pondok itu kalau tidak sertai beriadoh dan bertirakat kadang-kadang sembrono. Saya utamakan masalah akhlak, Mas. Ya kita mencontoh dari Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita umatnya insya Allah ya dari itulah dasar kita. Ya walaupun ilmunya seberapa, tidak pinter pun seperti apa, tapi dengan akhlak yang baik, insya Allah pasti memberi kemanfaatan ilmu itu yang dikasih. Di sini ada perikanan, pertanian, peternakan, ya, itu kita ajarkan agar supaya santri nanti setelah pulang dari pondok itu bahasanya orang dulu bisa ceker-ceker, Mas. Tidak hanya bisa ngaji saja, tidak. Harus bisalah apalah, nanti ngomong anaknya wong kalau enggak bisa seperti itu gimana. Sekarang insya Allah jumlahnya kurang lebih ya 70 anak putra putri, termasuk dari sekitar sini, dari Bali, dari Kalimantan, dari Kebumen, dari Solo, dari Sumatera dulu ada, dari Banyumas, Cilacap itu ada. Di sini ini kelihatannya rata-rata dari wali santri sendiri kelihatannya ya, Mas, kelihatannya kok dari keluarga-keluarga yang menengah ke bawah. Jadi ada wali santri yang istilahnya bersyariah untuk mengasih uang makan anaknya yang di sini. Tapi ya kebanyakan ya saya ajak ke sawah, saya ajak berternak untuk biaya hidup kita bersama-sama di sini. Yang penting itu untuk sanggupnya ngaji tiap hari gitu. Hah? Tentunya harapan saya besok kalau saya lulus dari sini, ya moga-moga saya di masyarakat pun saya moga-moga bisa diterima oleh masyarakat. Saya diterima ilmu saya yang saya pelajari di sini dan saya bawa pulang bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya juga khususipun buat saya dan keluarga saya. Ya intinya bisa berguna di masyarakat, bisa jadi lebih baik ya, membanggakan kedua orang tua itu pasti. Saya punya slogan, ayo belajar urip sing luweh apik. Jadi intinya agar supaya jadi orang yang baik dunianya, agama sampai besok di akhiratnya. Jadilah orang yang membawa agama Islam itu ke depannya semakin maju, jadi rahmatan lil alamin, dan berakhlakul karimah yang kita utamakan seperti itu harapannya. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.